Yesus pernah berkata, pergilah ke ujung bumi, Ya. baptislah mereka dan jadikan mereka muridku. Ya. Betul, Ya. ada ya kan? Ya. Nah, berarti orang yang sudah dibaptis itu berarti jadi murid Yesus, Pak. Nah, kemarin saya sempat tanya di chat yang Pak Paul bilang kurang jelas gitu. Nah, ini kan hubungannya dengan Yohanes 2 bab 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, ini kan Yesus berkata kepada muridnya. Nah, terus kemudian orang yang sudah dibaptis itu kan berarti juga muridnya, murid Yesus. Apakah jadi setiap orang bisa mengatakan bahwa kalau orang murid Yesus itu bilang mengampuni dosanya seseorang, berarti dosanya diampuni. Apakah begitu? Jadi Ya. misalnya saya aja lah, saya pernah dibaptis ya, terus ada orang yang berbuat dosa, terus saya bilang dosamu sudah diampuni. Apa betul berarti dosa orang itu sudah diampuni? Ya. Jadi begini Pak, itu diawali dengan terimalah Roh Kudus. Ya. Nah, jadi Bapak harus penuh Roh Kudus, benar-benar penuh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Yesus berkata, apabila kamu mengampuni dosa orang, apabila engkau berkata kepada orang dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Tapi kalau Anda berkata dosanya tinggal tetap, maka dosanya tinggal tetap. Itulah sebabnya Yesus bisa berkata, Tuhan ampunilah mereka. Stefanus berkata, Tuhan ampunilah mereka. Dan kita juga bisa berkata, Tuhan ampunilah mereka. Misalnya nih, orang-orang Islam kan nggak punya salah sama saya pribadi. Ya dia mau bunuh saya, dia mau apa itu, tapi saya nggak urusan. Buat saya itu nggak apa-apa. Banyak orang Islam maki-maki saya, orang Kristen itu banyak maki-maki saya, ya mengutukin saya orang. Coba lihat di live chat tadi, dia kutuk sumpah serapah dan orang-orang itu banyak yang ngomong jorok-jorok juga loh. Nah, tapi pada kenyataannya orang-orang Kristen itu, kemarin saya debat sama orang Kristen di Zoom Angelion itu, wah ini sumpah serapah Pak, maki-maki kebun binatang, selangkangan keluar semua. Orang Kristen Pak, ngaku-ngaku orang hebat tuh bisa segala macam. Nah, tapi itu wajar. Ya, nah tetapi kita orang Kristen yang penuh roh, kita bisa mengucapkan roh nubuat. Kita bilang, ampuni mereka. Kayak misalnya nih, si Rizky, saya kan Rizky nggak punya salah sama saya. Tapi saya bilang, dalam nama Yesus aku ampuni dosanya dia. Dan nanti dia akan diampuni dosanya, dan namanya diampuni dosanya itu selalu mengalami proses. Namanya pengampunan dosa, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, harus mengaku dulu Pak. Saling mengaku dosa, barang siapa mengaku dosanya, ia setia dan adil. Dia ada pertobatan, proses pertobatan itu selalu ada kesadaran, menyesal dan mengaku, kemudian dia mengalami pertobatan. Baru itu yang namanya pengampunan itu akan terjadi. Prosesnya itu selalu akan terjadi, Pak. Makanya saya selalu berkata kepada orang-orang yang baru dibaptis, yang keluarganya belum dibaptis, kamu harus mengucapkan doa syafaat buat keluargamu dan minta pengampunan Tuhan. Karena ketika kita berkata ampuni, nah kalau orang baru percaya, dia kan nggak bisa mengatakan aku ampuni mereka semua, aku ampuni Indonesia di dalam nama Yesus. Nggak bisa, karena dia belum tahu. Tapi kalau saya, setelah saya bertumbuh, mengapa saya bisa mengatakan aku mengampuni Indonesia, aku mengampuni Eropa, aku mengampuni orang-orang Islam. Nah, itu kenapa saya bisa mengatakan itu adalah sebuah roh nubuat. Ketika saya mengucapkan pengampunan, maka dosanya akan diampuni. Tetapi ada, kita mengepaskan debu dari kaki kita. Orang ini nolak dan nantang. Kita kebaskan. Sesungguhnya
hukuman atas Tirus dan Sidon ya itu tidak lebih berat daripada hukumannya akan menimpa kamu. Hukuman atas Sodom dan Gomora tidak akan lebih berat daripada hukumannya menimpa kamu yang sudah menerima kebenaran itu. Nah, itulah sebabnya mengapa orang bisa tidak diselamatkan dan akhirnya ditolak walaupun dia masih hidup, karena dia berkali-kali mengeraskan hati bahkan menantang Tuhan. Nah, itulah nanti dia sudah melihat mujizat, dia melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, tapi dia tidak mau menerima Yesus, dan itu bisa ditolak, dan itu bisa dikategorikan menghujat. Karena dia menantang, bukan hanya menolak, tapi dia nantang, Pak. Nah, tetapi dia mengerti, tapi dia nantang. Beda dengan orang tidak mengerti. Nah, ada orang yang tidak mengerti, dia nantang. Tapi ada orang yang sudah mengerti, tapi dia nantang. Nah, itu namanya menghujat. Kayak ya nanti itu panjang ya, apakah menghujat Roh Kudus. Itu begitu, Pak. Jadi Bapak berdoa melepaskan pengampunan bagi keluarga Bapak yang belum Kristen. Aku mengampuni keluarga, aku meminta pengampunan bagi keluargaku di dalam nama Yesus. Itu statement, aku ampuni semua dosa-dosa mereka di dalam nama Yesus. Nanti mereka akan diampuni dosanya dengan sebuah proses. Ada proses, ada pengakuan dosa, ada pertobatan, ada pengampunan. Begitu, Pak. Oh iya ya. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi Bapak bernubuat namanya. Bisa. Pendoa syafaat itu bernubuat. Kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk orang-orang yang kita kasih, itu kita bernubuat, Pak. Lepaskan roh pengampunan itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Gitu, Pak. Iya. Luar biasa ya. Ya, satu lagi, Pak. Boleh, Pak. Yohanes 14 ayat 28 dituliskan, kamu telah mendengar bla 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 bla, yang pada akhirnya ada pengakuan, aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, dari ini Yohanes mengutip kata Yesus kan, Pak ya. Jadi aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, pertanyaan saya, kalau Yesus Bapa lebih besar daripada Yesus, bagaimana bisa dikatakan bahwa Yesus itu sama dengan Bapa? Betul, ya. Itulah kendala Trinitas. Cuman kita nggak akan membahas terlalu dalam, kemarin sudah kita bahas. Namun begini, ketika Yesus datang sebagai manusia, dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktu Yesus 30 tahun dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi di dalam Yesus kan ada, saya jelaskan, ada sarka, ada sarksnya, ada tubuhnya, dagingnya. Tapi juga ada suke tadi ya, ada sukenya di dalam Yohanes 10 ayat 17-18, itu bahasa aslinya suke, jiwa. Di dalam di dalam Matius 27 ayat 50 ada roh, pneuma. Nah, roh di dalam Yesus kan roh Elohim sendiri, dan Yesus dipimpin sepenuhnya oleh roh, penuh dengan roh, dan ia lahir oleh roh. Makanya Yesus, roh di dalam Yesus, Bapa itu berkuasa dalam hidup Yesus. Semua perkataan Yesus perkataan Bapa sendiri. Benar-benar hidupnya 100% tuntas, dituntun, dipimpin, judge tadi ya, Yadon atau din oleh Bapa, oleh L itu Bapa ya, oleh Bapanya. Jadi Bapa itu memang lebih besar karena Bapa itu maha hadir. Ketika Bapa ada, nah orang Islam suka nanya, kalau Bapa itu jadi Yesus, bagaimana bisa kosong nanti surganya? Enggak, itu orang Islam itu bodoh. Tapi kalau Allahnya Kristen, itu maha hadir. Kalau Allah yang sama yang ada di sorga, yang ada di tahtanya, Allah yang sama yang ada di dalam Yesus, Allah yang sama yang ada di dalam kita. Bedanya kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, tetapi Yesus sepenuhnya dipimpin oleh Roh Allah. Ya, itu begitu. Makanya Bapak lebih besar. Sama seperti Bapak naruh gelas di dalam ember.
embernya penuh air atau menaruh gelas di dalam danau. Gelasnya itu penuh air, tapi airnya itu tetap lebih besar daripada yang ada di dalam gelas itu. Karena kan gelasnya di dalam danau. Seperti itu, Pak. Jadi itu yang namanya Bapakku lebih besar dari aku. Tetapi Yesus berkata, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Karena Yesus adalah Sang Elohim sendiri. Dan Bapa itulah yang menghidupi Yesus. Begitu, Pak. Nanti itu dari situ nanti kalau dipanjangin lagi, itulah nanti kendala Trinitas. Nanti akan menjadi kendala Trinitas. Namun ketika kita hanya berpikir seperti orang Islam saja, cukup nanti dengan video saya nanti bagaimana menjelaskan Trinitas kepada Islam. Itu cukup dengan itu. Itu sekaligus menjelaskan bahwa Yesus adalah Elohim itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Paul. Itu nanti malam. Bagus sekali. Selama saya menjelaskan Trinitas dengan cara begitu, ya, saya baru declare saya Trinitas itu sekitar 2014 ya. Saya declare saya itu bukan Trinitas. Dulu saya kenapa? Karena saya dulu kan dibawa organisasi gereja yang Trinitas. Ya dulu ya. Sekarang gereja ini udah nggak Trinitas lagi, ya. Banyak gereja yang sudah nggak Trinitas lagi, udah nggak peduli, ya karena memang itu kan konsep dari manusia Trinitas itu. Namun Trinitas itu bisa menjadi sebuah pendekatan untuk kita menjelaskan kealahan Yesus. Hanya sebenarnya kita nggak perlu ngotot. Orang itu mau bilang Yesus Allah apa bukan nggak penting. Yang penting dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidupnya dan hidup dalam kasih yang sempurna, kasihnya Yesus, dan dia itu tadi percaya dengan penebusan Yesus itu. Itu nah inilah kita mau sampai ke sini. Inilah Injil yang lain. Injil yang lain adalah Injil yang tidak mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Yesus yang lain adalah Yesus yang tidak menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Injil yang lain adalah Injil yang tidak mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup manusia. Itulah adalah Injil yang lain. Itulah Injil yang diberitakan oleh orang Islam. Itulah Injil yang diberitakan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Yudaisme sekarang ini. Karena dia memplesetkan. Makanya tadi saya kasih gambaran bahwa keberatan orang-orang Yahudi itu terhadap Mesias Yesus itu. Nah, itulah adalah Injil Evangelion, Injil yang lain. Sekalipun menggunakan perjanjian yang lama sama dengan kita, tapi mereka mengajarkan yang lain, bahwa Yesus bukan Mesias, Yesus tidak mati di salib. Nah, itulah Injil yang diajarkan oleh Islam. Itulah Injil yang lain. Injil yang tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukan Trinitas, tapi sebagai Tuhan. Roma 10 ayat 19. Makanya pengakuan selalu pemberitaan Injil. Nanti kalau di dalam kelas evangelis saya ajarin ya. Apakah memberitakan Injil itu? Apa yang diberitakan? Banyak orang alur ngidul memberitakan Injil, memberitakan Trinitas, nggak bakal nyampe. Memberitakan Injil adalah memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kurios. Roma 10 ayat 9. Ya. Coba lihat Roma 10 ayat 9. Inilah pemberitaan Injil. Inti dari semua pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul, intinya itu di Roma 10 ayat 9. Ujung-ujungnya Yesus adalah Tuhan. Bahkan Yesus sendiri berkata, akulah Tuhan. Itu penting sekali ya. Coba kita lihat ya. Inilah inti dari pemberitaan Injil. Roma 10 ayat 9 ini ya. Ini Anda bisa Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, kata Tuhan ini sebenarnya dari kata Tuhan, majikan. Yesus adalah majikan kita. Jangan ngalar-ngalar kemana-mana. Oh, Yesus Tuhan itu Allah kayak kemarin orang reform. Salah. Tuhan itu dari kata majikan, master dari kata kurios, Lord. Dan percaya dalam hati, harus percaya. Kita mengaku dengan mulut, dan percaya dalam hatimu. Jadi orang Islam yang undercover, tapi dia nggak mau declare, ya, barang siapa malu terhadap aku, maka aku akan barang siapa menyangkal aku juga menyangkalnya. Jangan pernah malu terhadap Yesus. Tidak harus, nah contohnya begini nih, Anda kan namanya orang kan nggak harus menyangkal.
Kalau Anda punya pakai celana dalam warnanya hitam, apa Anda teriak-teriak di jalan, celana dalamku warna hitam loh. Tapi ketika ada orang nanya, celana dalammu warnanya apa? Terus Anda bilang merah, padahal Anda pakai hitam. Nah, itu namanya menyangkal, bohong. Tapi Anda nggak perlu menyangkal. Anda nggak usah declare kemana-mana. Tetapi masalahnya, di dalam pembaptisan itu Anda harus declare. Makanya Anda tidak bisa membaptis diri Anda sendiri, harus ada orang lain. Mengapa? Karena dia declare. Dia harus bersaksi, declare, saya declare, harus ada saksinya. Pertobatan itu harus ada saksinya. Nah, ya, declare pada orang lain bahwa saya adalah pengikut Kristus. Nah, itulah sebabnya waktu Saulus bertobat harus dibaptis, sama Ananias harus dibaptis dan declare ya. Pertobatan itu harus declare kita. Nah, bukan kita pamer-pamer, beda ya, tapi declare. Nah, declare itu nanti kita akan tahu kita ini bertobat benar-benar apa enggak dari buahnya. Ketika kita bertobat sungguh-sungguh dan percaya dalam hati, Yesus berkata, barang siapa haus, datang padaku dan minum, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Itulah yang dimaksud dengan Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan mati. Artinya, kalau kita benar-benar punya iman, maka akan auto berbuat. Maka kita akan auto mulut kita memberitakan Injil. Tapi kalau kita tidak punya iman, kita pura-pura bikin baik, bisa, tapi nanti itu akan menjadi munafik. Jadi carilah iman yang benar dulu, melekatlah kepada Tuhan yang benar dulu, nanti Anda akan menghasilkan buah-buah pertobatan auto.